Shalom. Senang sekali kita bisa berkumpul di minggu pertama di bulan Oktober ini. Dan adalah anugerah kasih karunia Tuhan yang berlangsung dalam hidup kita. Karena tidak seorang pun bisa datang kepada Allah, kepada Bapa dan beribadah kepadanya hari ini kalau tidak dikaruniakan dari sorga. Karena segala sesuatu yang kita peroleh, semua karena anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, hari ini saya mau sharing firman Tuhan dengan judul atau tema tetap kerjakan panggilan Tuhan. Dari konteks ayat pasal Yohanes pasalnya yang ke-21, Yohanes pasal 21 kita sudah bisa membahas ayat ini dari beberapa aspek. Dan hari ini kita akan membahasnya juga dari aspek yang lain, sehingga kita memiliki pengertian kekayaan firman Tuhan yang berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Di dalam Efesus pasalnya yang ke-4 ayat yang pertama, bagian A, bagian B, bagian A kita skip karena di situ Paulus cuma berkata bahwa aku ini orang yang dipenjarakan memberi nasihat kepada kita sekalian. Apa nasihat Rasul Paulus bagi kita sekalian orang yang percaya, yang dia dalam pengalaman pengiringan akan Tuhan, dia sudah membayar harga yang luar biasa. Maka kita baca secara bersama-sama dalam Efesus pasal yang keempat ayat 1 bagian B ini. 2, 3. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Diulangi 1, 2, 3. Rasul Paulus menghadapi tantangan setelah justru dia ketemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi dalam perjalanan ke Damsyik dengan satu tujuan yang bertentangan sekali dengan apa yang terjadi. Karena maksudnya adalah dengan kuasa yang dia miliki, dia ingin menghabiskan semua orang percaya yang percaya kepada Yesus. Tetapi dalam perjalanannya dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, bahwa apa yang dia sedang kerjakan, yang baginya dia pikir itu bagi Tuhan, ternyata ada sesuatu pengkhianatan, sesuatu hal yang jahat di mata Tuhan. Dan Allah memiliki sebuah khusus rencana dalam kehidupan Rasul Paulus, itu sebabnya Tuhan berbicara kepadanya secara pribadi. Dan karena hal itu, pertemuan pribadi dengan Tuhan memiliki sebuah kekuatan pengalaman dalam perjalanan, bekal perjalanan kehidupan Rasul Paulus selanjutnya sebagai orang yang percaya. Nah, saudara-saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, jika kita tidak pernah mengalami sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan secara khusus, secara pribadi, maka dasar iman percaya kekristenan kita rapuh. Bisa satu kali dalam perjalanan hidup kita mengalami banyak tantangan. Apakah kita masih tetap percaya sama Tuhan, tetap setia kepadanya, tetap melayani, tetap. Atau kita bergeser, kita mulai beralih. Kita mulai meninggalkan sesuatu yang sebenarnya dari awal Tuhan mau menyatakannya dalam hidup saya dan saudara. Bersyukur kita ini dari latar belakang yang berbeda, latar belakang keluarga, latar belakang pengalaman yang berbeda. Ada orang-orang yang memang terlahir secara rohani, dia itu dididik dalam keluarga Kristen, tapi ada orang yang lahir bahwa dia tidak mengalami pendidikan Kristen, orang tuanya bukan orang percaya, tapi dia dipanggil Tuhan menjadi orang yang percaya. Apapun juga keberadaan kita hari ini, maka mari satu hal pahami bahwa ada maksud, rencana, dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Satu hal yang perlu diingat, bahwa Tuhan menggariskan satu ketika kebenaran ini akan nyata. Bahwa yang terdahulu akan menjadi yang terdahulu akan menjadi yang terbelakang, terkemudian. Dan yang terkemudian akan menjadi yang, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin kita sudah berapa lama jadi orang Kristen? Kita sudah berapa lama percaya? Sudah berapa lama kita melayani? Kemudian dalam perjalanan kita mengalami kondisi-kondisi tertentu, grafik kehidupan kerohanian yang semakin menurun, semakin lesu, dan
kemudian kita mulai mengabaikan hal-hal yang dulu kita anggap penting, dan kita mulai mementingkan hal-hal yang dulu kita anggap tidak penting, dan menjadi hal yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Sehingga dulu saya aktif luar biasa. Tetapi kemudian di manakah saya sekarang? Atau sekarang saya baru percaya Tuhan. Saya baru melayani Tuhan. Tapi saya sudah bisa mendahului orang-orang yang sudah terlebih dahulu melayani jauh-jauh dari waktu yang lampau. Tingkat kerohanian naik melejit luar biasa. Nah, Paulus dalam pengalaman kehidupan mengiring Tuhan, sampai dia mengalami tingkat penganiayaan yang sangat tragis, bahkan sampai dipenjarakan bukan karena kesalahan, tapi karena dia berjuang untuk memenangkan orang yang dulu dianggap salah, yang dulu ingin dibinasakan, tetapi yang sekarang justru dengan penuh kasih yang melanda hidupnya, dia ingin memenangkan sebanyak orang untuk percaya kepada satu-satunya Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Nah, selanjutnya dalam konteks bacaan kita, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-21, kalau kita baca di situ dalam perikop 1 sampai 14, namun cukup baca 1 sampai 12, dan untuk kebersamaan kita hari ini saya mengajak kita baca 3 ayat saja supaya bisa lebih efektif. Tetapi cerita ini udah berulang kali kita ketahui tentang bagaimana Yesus menampakkan diri untuk yang ketiga kalinya setelah kebangkitannya kepada murid-muridnya, dan kali ini dia menampakkan diri di tepi Danau Tiberias. Yuk kita baca di sini. Yang cowok ayat ganjil, yang cewek ayat genap, dan ayat 3 baca bersama-sama. Yang cowok duluan ya. 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Dua, tiga, sama-sama. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, berapa orang murid yang berkumpul di Danau Tiberias? Dari bacaan yang tadi kita baca baru saja. Ada berapa? Ini pasti ibu-ibu lebih pintar, karena ibu-ibu sudah tahu. Berapa? Ada berapa? 3, 2? Hah? 2 orang? Ya Allah. Tadi bacanya bagaimana? Ada siapa aja tadi yang namanya disebut? Petrus, siapa lagi? Thomas, siapa lagi? Nathanael. Udah berapa tuh? 3, terus siapa lagi? Anak-anak Zebedius siapa? Yakobus dan Yohanes, jadi berapa? Udah 5 kan? Terus disebut siapa lagi? Ada 2 lagi, berarti ada berapa? 7. Iya. Jadi 7 orang ini, tapi ada 1 yang jadi motor. Siapa? Petrus biang keladinya. Petrus bilang apa? Aku mau pergi menangkap ikan. Terus yang lain? Ikut juga. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kok balik ya? Sorry. Salah pencet. Mengapa Petrus dan murid lainnya pergi menangkap ikan kembali? Ya karena dia memang orang yang menangkap ikan sebelumnya ya. Kenapa? Karena nggak dapet ikan.
Ya nggak dapat ikan kalau dia nggak nangkep ikan. Ya sekarang kan sebelumnya dia jadi murid Tuhan kan? Betul nggak? Murid Tuhan, ikut Tuhan kan? Terus Tuhannya kan udah nggak bisa diikuti lagi bukan? Karena Tuhannya sudah mati. Gitu loh. Kan Tuhannya sudah mati. Walaupun sebenarnya nggak mati. Sudah mati tapi sudah bangkit maksudnya. Terus mereka ada gawe nggak? Ada kerjaan lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau sebelumnya mereka kerjanya ngapain? Sebelumnya nangkap ikan. Setelah nangkap ikan, dipanggil Tuhan untuk ikut Yesus kan? Terus tujuannya mau dijadikan apa? Penjala manusia. Nah, setelah Tuhannya sudah mati, terus mereka kerjanya apa? Apa kerjaannya? Nangkep ikan. Nangkep ikan kan baru diceritain nih sekarang nih. Ternyata mereka mau nangkep ikan lagi gitu loh. Jadi setelah itu kan ada waktu jeda tuh. Ngapain mereka? Nganggur ya. Nganggur. Nganggur. Mungkin barangkali yang laki-laki datang sama mamanya, "Mah, apa yang bisa saya bantu hari ini? Perlu ke pasar? Saya bantuin ke pasar aja." Bingung dia. Kenapa mereka bingung? Nggak ada kerjaan. Kenapa nggak ada kerjaan? Hah? Nggak ada Tuhan Yesus. Siapa biang keladi untuk nangkap ikan ini lagi? Petrus. Kenapa sih Petrus tuh ngajak mereka nangkap ikan? Kenapa? Kenapa? Ya, kebiasaan yang lama kita punya sisi perspektif seperti itu. Bisa kembali kepada yang lama. Oke. Tapi hari ini arah saya ingin mengajak kita memahami sisi lain dari kehidupan Petrus. Yang pertama, coba perhatikan. Petrus tahu nggak Yesus sekarang sudah bangkit? Tahu nggak? Sudah kan? Tahu kan? Tahu dari mana? Ya pertama kan ada yang memberitahukan dia kan? Yang wanita-wanita tuh yang sudah pertama kali lihat Tuhan bangkit kan? Kemudian kabari kan bahwa Tuhan kita sudah bangkit. Terus Petrus dengan segera tuh lari kencang pergi ke kubur dan ingin membuktikan. Kemudian Petrus juga pernah dikunjungin sama Yesus kan? Ketika pada murid-murid berkumpul di sebuah ruangan tertutup. Betul nggak? Betul ya? Dan Yesus membuktikan bahwa dia sudah bangkit. Jadi Petrus tahu nggak dia sudah bangkit? Sudah tahu. Kemudian ada lagi Yesus ketika waktu murid-murid kumpul nggak ada si Thomas. Masih Tuhan ingin datang lagi. Kenapa? Supaya semua muridnya tahu. Dan yakin bahwa dia memang sudah bangkit. Dia tidak kalah. Jadi jangan perlu sedih. Jangan perlu berduka. Aku ini tidak tinggal mati. Aku sudah bangkit. Aku ini hidup. Aku ini Tuhan. Mungkin harapan-harapan yang pernah terkubur. Karena menyaksikan bahwa Yesus tergantung di atas kayu salib. Diturunkan, dikuburkan. Mati tanpa berdaya. Kemudian semua harapan terkubur. Tapi Yesus ingin katakan dan membuktikan kepada dia, aku ini tetap, aku adalah aku. Seperti dalam perjanjian lama. Siapakah engkau Tuhan kalau orang bertanya, aku adalah aku. Disitulah Tuhan membuktikan ketuhanannya. Tugas kemanusiaannya selesai, sekarang dia membuktikan ketuhanannya. Dia tidak kalah dengan maut, dia bangkit. Nah setelah kebangkitan Petrus juga tahu pada penampakan diri yang kedua. Lengkap dengan murid-murid Thomas itu. Dan pada penampakan diri yang ketiga, bahkan Alkitab menulis lebih dari 500 orang Yesus menampakkan diri. Untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Sebab dia hidup ada hari esok.
Tetapi Petrus masalahnya mungkin dia sedang punya pikiran berbeda. Yesus sekarang sudah bangkit. Yesus sekarang sudah hidup. Dulu waktu dia hidup, dia ajak aku sama-sama tinggal bersama. Betul nggak? Waktu Yesus hidup, Yesus ajak kita kan? Sama-sama ya. Kalau saya ada, waktu saya ada biasanya saya pasti ajak Dedi. Saya pasti ajak Samuel. Setelah satu peristiwa tertentu telah terjadi, terus setelah itu ternyata saya masih ada lagi. Terus yang berbeda adalah saya tidak lagi ngajak Dedi, saya tidak lagi ngajak ini. Pikiran akan mulai berkembang, bukan? Manusia kadang-kadang mulai berpikir, dulu dia begini, sekarang dia begitu. Pasti akan mulai terpikir tuh, oh dulu dia begini, sekarang saya begini. Mulai. Kemudian berkembang lagi pikirannya gini, aduh, kenapa Tuhan gak mau lagi ya dengan kita ya? Kenapa Tuhan setelah bangkit, udah tahu dia bangkit, dia hidup, kenapa gak suruh kita ikut dia lagi terus ya? Dampingin dia untuk pelayanan selanjutnya, ini kan masih manusia. Petrus berkembang lagi pikiran begini negatifnya. Jangan-jangan dia marah lagi sama gue. Saya ini sudah menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Wah, saya sudah menyangkal Tuhan. Di antara murid-murid lain, saya orang yang sudah menyangkal Tuhan 3 kali, lebih parah, lebih buruk. Betapa kotor dan berdosanya saya di mata Tuhan. Maka hatinya mulai disebut orang sekarang bahasanya galau. Lagi galau. Pernah galau? Pernah ya. Sekarang lagi galau enggak? Enggak ya. Enggak ngaku ya. Enggak galau di gereja. Ntar pulang lagi galau lagi. Enggak tahu sama siapa galaunya. Gitu kan. Sedang galau Petrus waktu itu. Kegalauannya oleh karena pikirannya bahwa satu, Yesus kok enggak ngajak lagi saya bersama. Kedua, siapa saya? Saya ini sudah menyangkal Tuhan. Kemudian berkembang lagi tuh. Kalau saya sekarang sudah pernah menyangkal Tuhan, nyakitin Tuhan sampai 3 kali. Mungkin Tuhan gak ngampunin saya. Mungkin dia marah banget sama saya. Terus kalaupun dia nanti ngajak, mungkin dia gak akan lagi ngajak saya. Tapi mungkin dia masih ngajak murid-murid yang gak nyangkal dia. Jadi saya mungkin tidak lagi bersama dengan murid-murid yang lain. Saya menjadi orang yang tertinggal sendiri. Perasaan seperti ini, perasaan yang sedang galau, perasaan yang merasa gak nyaman lagi, dalam bahasa Inggris orang bilang insecure, gak merasa aman, posisinya gak merasa aman lagi. Dulu saya pernah dibilang, di atas batu karang aku mendirikan jemaatku. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Karunia-karunia diberikan luar biasa oleh Tuhan Yesus sendiri dalam perkataannya kepada aku pribadi. Apakah sekarang aku masih memiliki karunia-karunia itu? Dulu saya diperlakukan begitu istimewa. Apakah sekarang saya masih diperlakukan istimewa? Pikiran itu menggelitik di dalam hati pikiran daripada Petrus. Dan di saat itu dia juga bingung. Gue mau ngerjain apa lagi? Gawe apa sekarang saya? Udah lama saya kagak nangkap ikan. Maka hal yang paling umum dan biasa dilakukan, kembali kepada apa yang biasa dikerjakan. Sampai sini paham? Yang pertama kita belajar. Apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita pelajari yang pertama? Dari apa yang tadi pengantar saya? Apa? Apa? Jangan ambil keputusan ketika sedang
Keputusan yang dihasilkan dari sebuah hati yang sedang galau, hasilnya kacau. Kalau orang kerja kemudian hatinya sedang galau, di rumah sedang berantakan, ribut dengan pasangan, ribut dengan anak, ada persoalan dengan mertua. Kemudian di kantor ada keputusan yang harus diambil. Keputusannya bisa kemungkinan kacau. Atau mungkin dalam relasi hubungan dengan orang lain. Dan ketika itu situasi sedang galau, keadaan berkecamuk dalam pikiran, berkembang dan lain sebagainya. Kemudian dia memutuskan sesuatu, maka keputusannya sedang kacau. Petrus mengambil keputusan, aku mau pergi menangkap ikan lagi. Dan dia ungkapkan itu kepada teman-temannya yang sedang berkumpul waktu itu. 6 teman murid lainnya, dia katakan, aku mau pergi nangkap ikan. Ini setia kawan. Aku ikut. Aku ikut juga. Aku juga pergi. Di antara yang ada di situ, yang ikut, ada siapa? Thomas. Thomas latar belakangnya penangkap ikan bukan? Enggak diceritain dia penangkap ikan bukan? Tapi ada yang penangkap ikan, siapa di situ? Hah? Anak-anak? Iya, itu yang memang juga tukang penangkap ikan sebelumnya. Ada 2 orang. Tapi yang lain kita nggak tahu, dapat informasi cukup tentang sebelum dipanggil dia ngapain. Tapi kini dia memutuskan semuanya, aku juga pergi dengan engkau. Kenapa? Yang lain juga nggak punya gawe kali. Ya diajak ikut-ikutan. Gue lagi lowong, gue lagi kosong. Gue ikut dulu aja. Jadi ingat, yang pertama, dalam hidup kita, kita mungkin mengalami ada perkembangan pikiran-pikiran hidup kita. Dalam relasi dengan siapapun, dalam segala sikon yang kita hadapi. Ada saat momen-momen tertentu kita sedang kacau. Hati kita tidak sedang tenang, pikiran kita tidak sedang jernih, kondisi kita tidak sedang stabil. Maka ingat di saat itu, hal yang penting adalah jangan pernah mengambil sebuah keputusan, apalagi keputusan hal yang vital. Mari kita tenangkan diri, mari kita berpikir jernih, karena ada waktu-waktu tertentu yang dituliskan oleh pengkhotbah. Ada waktu untuk ini, ada waktu untuk itu. Mari kita kadang-kadang belajar bahwa dalam situasi tertentu berdiam diri bukan berarti kalah. Berdiam diri bahkan sebuah tindakan emas yang diperlukan oleh orang-orang yang ketika hatinya atau sikonnya tidak sedang stabil. Yang kedua, oh ya, ingat ya, bahwa panggilan pertama kepada murid-murid apa? Di dalam Matius pasal 4 ayat 19 dituliskan bahwa mereka itu dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Seharusnya mereka nggak nganggur. Seharusnya mereka mengerti dan tahu setelah itu bahwa saya harus mengerjakan panggilan Tuhan untuk saya, karena dia harusnya adalah mulai fokus menjala siapa? Manusia. Enggak lagi menjala ikan. Setelah kita ikut Tuhan, tujuan kita sebelum ikut Tuhan dengan setelah ikut Tuhan, itu tentu pasti berbeda. Ketika kita ikut Tuhan, mungkin ada orang-orang tertentu yang punya komitmen apapun juga, saya akan tetap ikut Tuhan. Maka apapun juga saya akan minta pendapat Tuhan, bahkan keputusan Tuhan. Dan saya akan mendahului apa yang Tuhan mau saya kerjakan,
ketimbang dari apa yang saya mau kerjakan. Kalau mungkin ketika awal pertama kita ingat bahwa Tuhan panggil saya untuk mengerjakan ini, dan sekarang harusnya saya sudah mengerjakan atau belum, itulah momen kesempatan buat kita untuk kembali kepada apa yang dipanggil Tuhan sebelumnya untuk tiap-tiap kita. Waktu menjadi orang percaya, apakah kita akan tetap menjadi orang yang cuma sekedar percaya saja atau tidak? Nanti lebih lanjut kita akan belajar ayat yang sangat sederhana tetapi memiliki sebuah makna yang dalam. Bahwa dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada kegiatan-kegiatan lain, yaitu pergi. Ada kegiatan lain, ajar segala sesuatu yang telah diajarkan. Ada kegiatan lain yang juga dikatakan membaptis. Tetapi ada sesuatu yang lain yang disebut juga jadikan mereka kegiatan untuk menjadikan murid. Nah, dari semua kegiatan-kegiatan tadi itu, kita nangkep panggilan kita yang mana? Cuma pergi aja, pergi, ada orang yang cuma pergi. Kemana aku pergi, aku sudah jalankan pergi. Mau pergi ke Bangkok, mau pergi ke Cina, mau pergi ini, yang penting pergi. Mau ke pasar baru, mau ke mana Tanah Abang, yang penting pergi. Tapi apakah itu memang makna yang kita tangkap? Tuhan maunya saya pergi, nggak tinggal diam, atau bagaimana? Ada orang yang pikir saya melayani, asal melayani. Toh saya juga sudah melayani, saya jadi WL, saya jadi singer, saya jadi pemusik, saya jadi asyir, saya jadi apa yang bisa saya kerjakan. Tapi apakah benar yang Tuhan ingin adalah itu? Atau ada sesuatu yang sebenarnya khusus buat kita? Yang itu inti utamanya yang Tuhan mau. Tangkap esensi yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Saya nggak melayani full time, saya melayani bekerja. Apakah seperti itu? Dan kemudian kita nangkap nggak? Waktu kita cuma jadi pekerja biasa, tidak menjadi pelayan di sini, terus Tuhan maunya apa? Apakah memang saya harus melayani di gereja? Atau mungkin saya bisa melakukan pelayanan-pelayanan saya ketika saya bekerja? Bisa saja, bisa saja. Ada banyak hal yang lain. Orang-orang bisnismen berkumpul dalam sebuah persekutuan full gospel. Mereka berkumpul sebagai orang-orang profesional yang dimana di marketplace, di dunia dari pekerjaan, di dunia lapangan yang nyata, mereka bisa menjadi berkat, menjadi saksi. Bisa saja. Nggak harus di gereja. Jadi temukan panggilan Tuhan dalam hidup kita dan kerjakan itu sampai sekarang ini. Itu yang Tuhan mau. Sebenarnya Tuhan mau bahwa Petrus dan teman-teman ingat, aku sudah memanggil engkau dari backgroundmu apapun pada waktu lalu, tapi inti yang sekarang aku mau jadikan engkau penjala manusia. Apakah sekarang engkau sudah mengerjakan panggilanmu itu, atau justru engkau tidak lagi mengerjakannya? Petrus tidak lagi mengerjakan. Murid-murid tidak lagi mengerjakan. Itu sebabnya kali ini untuk yang ketiga. Tadi pertama, penampakan diri Yesus pertama kali dia datang ketika murid-murid berada di ruang tertutup. Penampakan diri yang kedua ketika waktu Thomas nggak ada tapi Thomas sudah ada. Dan penampakan yang ketiga adalah di sini. Kenapa Yesus di sini? Yesus sudah nyatakan di pertama dan kedua, aku hidup loh. Thomas masih nggak percaya nih. Ayo jangan lagi nggak percaya kata Tuhan. Maka Tuhan punya statement umum untuk semua orang. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Tapi setelah itu Tuhan mau ingatkan. Kalau engkau sudah lihat aku tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Aku ini hidup, aku ini Tuhan. Pengharapanmu tidak akan pernah hilang. Jadi percaya kepadaku dan kerjakan apa yang aku perintahkan. Maka ketika mereka tidak mengerjakan, Yesus sengaja datang mengunjungi mereka. Yesus sengaja datang ke tepi danau Tiberias. Saat mereka tidak mengerjakan tugas mereka. Saat mereka tidak mengerjakan panggilan mereka. Mungkin ada saat-saat di mana kita diizinkan mengalami hal-hal yang lain dalam perjalanan hidup kita.
Nah, hal-hal yang lain yang kita alami itu mungkin sebagai colekan Tuhan. Ingat. Kenapa ini terjadi? Aku mau engkau ingat apa yang sudah aku tetapkan dalam hidupmu. Engkau harusnya bagaimana? Banyak orang mulai keluar dari jalur apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Kalau kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, mungkin kok perjalanan hidup saya sudah lakukan ini gagal, ini gagal, ini gagal, ini gagal. Petrus dan kawan-kawan itu penangkap ikan senior. Mereka sudah menggeluti itu entah berapa lama. Tapi mereka bukan penangkap ikan yang baru-baru. Menangkap ikan kali itu. Tapi mereka gagal ketika mereka keluar jalur Tuhan. Maka hal yang pertama perlu direnungkan adalah apa? Mungkinkah kegagalan mereka karena panggilan Tuhan bagi mereka bukan penjala ikan lagi, melainkan penjala manusia. Ketika you belok dari jalurnya Tuhan, keluar dari jalurnya Tuhan, ambil keputusanmu sendiri, bahkan sedang di situasi yang tidak stabil galau, maka apa yang kita kerjakan berikut dan selanjutnya, pengalamanmu tidak jadi modal untuk engkau sukses lagi. Kenapa? Karena mungkin kita akan bisa mengalami kegagalan demi kegagalan. Situasi yang menyedihkan demi situasi yang menyedihkan. Kita tidak lagi pernah merasa sebuah kenyamanan hidup dan kebahagiaan. Kita tidak lagi pernah mengalami sebuah keadaan yang dimuliakan Tuhan, tetapi dipermalukan Tuhan. Di situ Tuhan menepuk kita untuk kembali ingat. Ingat kembali apa yang harusnya engkau kerjakan. Kalau engkau kerjakan, di situ mungkin engkau diberkati. Di situ mungkin engkau bisa lebih sukses dari kesuksesanmu di waktu yang lampau. Di situ engkau mungkin bisa lebih bahagia daripada kebahagiaanmu di masa yang lalu. Nah, serupa juga dengan 2 murid Yesus yang menuju ke Emmaus, maka 7 murid itu pun tidak mengenali Yesus. Kenapa? Mereka sudah 3,5 tahun ikut Tuhan. Tidur sama-sama, makan sama-sama, pergi sama-sama, melakukan segalanya dilibatkan sama-sama. Tapi kadang-kadang dalam hidup kita, bukankah kita juga sama? Mungkin kita sudah bergaul dengan si A itu sekian lama. Mungkin bahkan dengan pasangan kita, kita tidur serumah dengan dia, seranjang dengan dia, hidup selalu dengan dia. Tapi seringkali kita tidak mengenal dia secara persis. Seringkali kita mengalami sebuah kondisi yang tidak bisa sinergi, yang tidak bisa bekerja sama, yang tidak bisa sejalan. Ada banyak kerikil bahkan batu besar yang seringkali menjadi sebuah halangan dalam kehidupan relasi kita. Kenapa demikian? Seperti halnya murid-murid Yesus yang menuju perjalanan ke Emmaus, Yesus hadir di tengah-tengah dia dan mereka sedang bercerita hebohnya tentang berita viral Yesus itu sudah tidak ada lagi dikubur. Padahal Yesus ada di situ sekarang. Mereka nggak kenal. Murid-murid juga begitu. Udah sekian lama, tapi waktu Yesus hadir di tepi danau Tiberias, mereka nggak tahu itu Yesus. Mereka nggak kenali. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Maka perlu direnungkan. Mungkinkah karena perasaan galau, perasaan insecure, nggak merasa aman, itu yang sedang menyelimuti hati, menyelimuti pikiran yang membuat mereka tidak bisa melihat sebuah kebenaran. Sesuatu secara objektif
sesuatu secara tepat. Ada banyak situasi orang yang ketika pikirannya tidak jernih, dia melihat satu hal secara tidak jernih juga. Sisi ini yang saya hari ini ingin untuk ingatkan kita dari ayat yang sudah berkali-kali kita baca. Jadi sebenarnya bukan sesuatu itu berubah. Kitanya yang sudah berubah. Kitanya tidak sedang situasi yang di posisi yang tepat. Ketika ada orang kan, siapa di sini yang tahu bahwa dia matanya silinder? Udah periksa silinder? Berapa orang yang silinder? Saya silinder. Ada yang silinder di sini? Banyak kayaknya ya, silinder kan? Silinder itu apa? Gak bisa melihat objek itu secara tepat kan? Terjadi pergeseran. 3 itu akan bisa kelihatan jadi 8. Betul? Ya, tergeser. Kita nggak bisa lihat sesuatu. Terus kita ngotot dan kita merasa lebih benar dan menyalahkan yang benar. Ini loh masalahnya dalam hidup kita. Dan bahkan kita menjadi orang yang lebih tahu dari orang itu. Ini loh yang membuat relasi hancur. Kita juga belajar dari hal yang ini bahwa apa? Jangan ikuti ajakan teman yang sedang bermasalah. Kamu bakal ikut kena masalah. Dan kamu juga sedang bermasalah jadinya. Ikut sebuah keputusan yang salah, keliru, tidak objektif, sedang galau, sedang sesuatu tidak jernih, tidak bisa melihat sesuatu dengan benar. Dan ini yang sering kali terjadi, bahkan gosip itu bisa terjadi berkembang. Kenapa? Makin digosok makin sip. Kita sering kali nambahin bumbu. Jadi yang murni benarnya makin meleset, makin keluar dari jalur, yang nggak benar makin heboh. Makin berkembang, sehingga mulailah orang kemudian kena ciprat pikirannya, pandangannya, konsepnya, kena ke orang-orang yang salah tadi. Gambar diri orang bisa rusak, karena ada orang yang punya gambar diri tentang orang itu meleset. Dan dia bercerita tentang hal itu dan sudah ikut-ikutan. Yang kedua. Apa yang kedua? Tuhan ingin bekerja sama membangun hubungan dengan kita. Pada waktu Yesus menampakkan diri dan mereka nangkap ikan sudah semalaman gak berhasil. Tuhan datang menjelang siang, katanya dia bilang, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu?" Mereka nyautnya apa? "Ada Tuhan, aku masih ada nasi uduk semalam." Nggak ada. Mereka nggak bisa jawab apa-apa. Cuma bilang begini, "Tuhan, sudah semalam-malaman kami menangkap ikan. Tetapi tidak ada satu ikan pun yang berhasil kami tangkap. Sekalipun ikan teri. Nggak ada yang nyangkut di jala kami." Kalau mau diperpanjang, loh kok bisa? Bukankah kamu pengalaman? Terus dengan malu, "Ya Tuhan, gue juga gak ngerti kenapa bisa gagal gini." Tuhan dengan penuh kasih, dia gak persoalkan, gak pertajam kegagalan kita. Ini kadang-kadang orang negatif. Seringkali yang disoroti kegagalan orang. Seringkali yang disoroti hal-hal negatif. Yesus gak pernah mempermasalahkan. Yesus gak pernah sekali-kali itu mempertajam kegagalan kita. Dia lebih fokus kepada sebuah solusi.
dia tidak pernah suka mencari masalah. Tapi dia adalah orang yang selalu fokus untuk menyelesaikan masalah. Engkau gagal, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Kalau orang mau membantah, ya Tuhan, itu mah udah gue lakukan. Bahkan muter-muter 10 kali saya tebar di sini. Penasaran. Tetap gak ada. Kalau model kayak gitu, kira-kira bakal dapat gak? Berhasil gak? Adakah sesuatu mujizat yang bisa terjadi dalam hidupnya? Dia gagal dan dia akan tetap tinggal dalam kegagalan. Dia akan sama seperti di kondisi yang lama. Aku tahu engkau gagal. Itu sebabnya aku datang bukan kebetulan. Aku datang menjelang siang esok harinya, karena aku tahu semalaman engkau sudah bekerja keras, tapi engkau gagal. Aku datang untuk memberi solusi. Puji Tuhan, Alkitab tidak mencatat argumentasi yang panjang, bahkan tidak satupun argumentasi yang dicatat Alkitab, tapi mereka menebar juga di sebelah kanan, yang mungkin sudah berulang kali dilakukan oleh mereka pada waktu itu. Dan alhasil, mereka kaget karena ternyata begitu banyak ikan yang masuk ke jala mereka, dan mereka bisa mendapat sesuatu hasil yang di luar dari yang dia duga. Kalau mungkin waktu dia gagal, akhirnya dia berdoa sama Tuhan. Tapi Tuhan bisa mengerjakan jauh lebih daripada yang kita doakan. Bukankah itu ayatnya? Terus waktu Tuhan bilang begini, adakah lauk pauk kepadamu? Itu bukan karena Tuhan minta sesuatu dari kita. Butuh sesuatu dari kita. Supaya bisa dimakan oleh Tuhan atau dimakan bersama-sama. Kalau dia mau, dia bisa adain. Alkitab mencatat, pada waktu mereka makan sarapan, makan bersama-sama, apakah mereka makan baru dengan makanan yang ditangkap dari hasil tangkapan itu atau tidak? Hah? Apa mereka baru makan dari makanan yang hasil ditangkap itu atau tidak? Hei, halo. Apa? Ibu-ibu udah gimana nih ibu-ibu? Hei, colek. Ayatnya berkata apa di situ? Hah? Astagfirullahaladzim. Kenapa begini ya? Ayatnya yang kalau berapa? Ayat 6 ya, kalau nggak salah ya. Coba kita lihat ya, ayatnya ya berapa ya? Ayatnya sudah, ayat 6 kan suruh tebar ya. Yang dikatakan bahwa sudah ada ikan dan roti itu di ayat berapa? 9 ya. Ketika mereka tiba di darat, berarti sebelumnya ada di mana? Di laut ya. Nah, sebelumnya ada di laut kan? Nah, hasil tangkapannya masih di mana? Di laut kan? Artinya bersama dengan mereka kan? Ya kan? Masih ada sama mereka. Tuhan minta, ada lauk pauk padamu, apa yang ada pada kamu, begitu loh. Tapi sekarang begitu mereka tiba di darat, ada nggak itu makanan buat mereka? Sudah ada belum? Sudah kan? Betul nggak? Jadi perhatikan, Tuhan selalu sudah menyediakan
apa yang diperlukan dalam hidup saya dan saudara. Ini bukan soal apa-apa. Ini bukan soal tentang Tuhan minta sesuatu dari kita. Tetapi satu hal yang harus dipahami bahwa ketika Tuhan minta sesuatu dari kita, apakah itu harta kita, uang kita, apakah itu ya apa yang bisa kita lakukan, energi kita, waktu kita, talenta kita, kemampuan kita untuk bisa melayani Tuhan, melayani orang lain, melayani di gereja. Itu bukan karena Tuhan gak ada lagi yang lain. Dia bilang kalau dia mau lu belagu, batu juga bisa dijadikan. Apa juga bisa sama Tuhan. Lu gak mau, gue bisa pakai yang lain. Dulu kan saya pernah nyesel. Waktu saya nolak, suruh pindah. Mau sukses? Pindah. Saya nolak, saya diemin. Ya saya nolak, dia panggil yang lain. Untuk kerjakan apa yang Tuhan mau, si bos itu mau. Dan ternyata orang itu lebih berhasil daripada saya yang menolak. Dari situ saya belajar. Nah ternyata yang Tuhan inginkan dari situ adalah bukan karena dia butuh sesuatu dari kita. Semua kebutuhan kita itu sudah Tuhan siapkan kok. Dia lebih tahu daripada kita. Karena dia sang pencipta. Dia Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Apapun yang menjadi kebutuhan kita hari ini, esok, lusa, bahkan masa depan kita. Tapi yang Tuhan inginkan dari kita adalah tangkap maksud Tuhan. Ada kadangkala saya jumpai dalam perjalanan hidup ini, relasi dengan orang lain, orang gak nangkep sebuah makna dari apa yang saya maksudkan. Saya ngomong ini, dia nangkepnya beda. Saya ngomong ini, kamu nangkepnya beda. Apa yang ada di pikiran saya dan apa yang ada di pikiran Anda, itu gak nyambung. Sehingga kita tidak bisa sejalan. Gak bisa kerjasama. Gak bisa bersinergi. Gak bisa mengerti maksudnya. Bahkan suami dan istri juga bisa begitu. Gak usah orang lain yang jarang bergaul. Suami istri, anak orang tua juga bisa begitu. Banyak kok. Karena itu kita tidak bisa bersatu. Jadi sebenarnya, tahu gak backgroundnya? Kenapa Tuhan minta ini? Orang Yahudi, next slide itu. Tradisi orang Yahudi atau kebiasaan orang Yahudi. Untuk soal makan dan minum. Dia hanya mau bersedia makan dan minum. Itu dengan orang yang sudah dikenal. Yang juga dia tahu mau membangun relasi hubungan jangka panjang dengan dia. Enggak, bukan orang baru sekedar datang ngomong begitu, nongkrong tiba-tiba waktu dia makan. Dia enggak suka begitu. Dia pengen, ayo yang makan dengan saya adalah orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang mau bangun hubungan dengan saya dengan baik. Untuk jangka panjang. Yang enggak cuma waktu saya makan kamu ada, tapi waktu itu kemudian kamu enggak ada lagi buat saya. Dia ingin bahwa saya dan saudara tetap hadir buat Tuhan. Enggak cuma pada waktu engkau datang dan membutuhkan dia, maka engkau hadir untuk Tuhan. Dan pada waktu Tuhan ingin ada bersama dengan kita, di manakah kita? Jadi, kenapa Tuhan bilang, hai anak-anak, ada kalau upah kepadamu. Anak-anak ini sudah meninggalkan Tuhan, kembali kepada kehidupan lamanya. Dia lupa kepada Yesus yang telah memanggil dari awal, engkau harus kujadikan penjala manusia. Ada banyak orang yang kadang-kadang sudah mulai melupakan kita. Dia asik dengan apa yang dia mau asik. Tapi Tuhan ingat, aku sekarang mengajak kamu kembali. Bukan karena hal lain, tapi karena aku ingin membangun relasi. Aku mau kerjasama dengan kamu. Aku ingin menjadikan engkau kawan sekerjaku. Aku bisa buat ini, bisa buat itu. Tapi kenapa aku masih membutuhkan engkau? Karena aku ingin membangun hubungan denganmu. Sebagai pribadi yang aku kasihi. Jadi adalah sebuah kehormatan bukan beban.
adalah sebuah hal kepercayaan yang harus diterima oleh kita ketika Tuhan mengajak kita, bukan kita menolak. Amin. Harusnya respon kita positif. Sehingga kita akan bisa melihat sesuatu yang baik yang bisa kita dapat. Kalau kita mau bersedia, maka kita akan bisa makan bersama-sama dengan Dia. Wahyu 3 berkata, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Yang terakhir adalah yang ketiga, bahwa apa? Berkat Tuhan tidak bersifat merusak. Ada banyak orang begitu rohani berkata, aku diberkati Tuhan. Hari ini aku dapat proyek, aku diberkati Tuhan. Tapi dengan proyek itu, dia begitu sibuk dan tinggalkan Tuhan. Dia nggak punya waktu ibadah. Bahkan dari dia melayani, dia bilang begini, aduh, saya sibuk, habis ini saya harus ini, saya harus ini, saya harus gini. Saya off dulu deh. Aduh, aku dapat rumah jauh, udah pindah, rumahnya lebih mewah. Aduh, aku tidak lagi deh di sini. Aku pindah deh tempat lain. Berkat Tuhan tidak pernah memisahkan. Berkat Tuhan tidak pernah merusak. Berkat Tuhan akan membawa kita makin bertumbuh, makin maju, makin berkembang, makin memuliakan Tuhan. Lihat, kenapa murid-murid menangkap jumlahnya berapa ekor? 15? Ganjil amat 153, kenapa enggak 155 atau 160 atau 200? Karena Tuhan tahu kapasitas jala itu. Paham? Jala ini memiliki kekuatan cuma 153 agar dia tidak koyak, tidak robek. Kenapa aku begini doang, begini doang, begini doang? Karena kapasitasmu cuma itu. Mau lebih? Kembangkan kapasitasmu, sediakan. Wadah ini, mana tuh wadah tuh? Ini cuma bisa nampung seperti ini. Kalau kita cuma wadahnya gelas ini, ya segini. Tapi kalau kita punya wadah yang lebih besar, aqua. Ini tadi saya dapat botol ya. Lihat, isinya bisa lebih banyak yang ini bukan? Kenapa dia bisa lebih banyak? Karena kapasitas yang disediakan bisa lebih banyak bukan? Betul? Karena Tuhan selalu mau memberkati, tidak akan pernah bisa merusak. Tidak seperti belalang pelahap yang menggerogoti. Hari ini saya dapat uang 150 juta, tapi keluarnya 200 juta. Karena sakit penyakit dan sebagainya. Berkat Tuhan tidak pernah bersifat merusak. Berkat Tuhan hari ini akan membuat kita makin meningkat. Makin maju, makin berkembang, makin cinta Tuhan, dan makin memuliakan Dia. Berkat Tuhan yang membuat kita makin sibuk tidak akan membuat kita meninggalkan Dia dan meninggalkan pelayanan kita. Tapi akan membuat kita makin giat, makin tahu bahwa sumber berkat itu ternyata adalah Tuhan, bukan yang lain. Jadi ini yang Tuhan ingin ajar saya dan saudara. Dia tahu apa yang kita perlukan, Dia tahu kapasitas kita, tugas kita siapkan diri, kembangkan kapasitasmu untuk menerima yang lebih dari Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita pakai diri. Kaulah segalanya di dalam hidup.
dalam hidup. Baik, pelayan perjamuan kudus silakan ke depan. Dan titingin. Segalanya di dalam hidup kerajaan kebenaran itu bahagia. Selama hidup mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali lagi, Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidup Engkau di atas segala-galanya. Engkau tetap yang utama dan yang pertama dalam hidup kami. Tuhan menolong kami untuk tetap mengerjakan panggilan hidup kami. Karena kami percaya di dalam maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami ada tersedia berkat kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan untuk kami. Mengasihimu, 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 memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih untuk kebenaran firman yang kami telah dengarkan bersama. Tuhan mau agar kami dapat sungguh-sungguh menghidupi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Saat-saat momen di mana kami merasa situasi sedang kalut, galau, tidak merasa aman dan nyaman, insecure. Tuhan ingatkan kami untuk tidak mengambil keputusan apapun, tapi duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengar pesan dan apa yang Tuhan mau dalam kami. Tuhan, terima kasih. Engkau juga mengajar kami bahwa sesungguhnya Engkau ingin membangun relasi keintiman dengan kami lebih. Engkau ingin kami bekerja sama dengan Engkau. Engkau ingin kami dapat menikmati kemuliaan-kemuliaan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami ketika kami bekerja sama dengan Tuhan. Untuk melihat sebuah mujizat yang makin dinyatakan dalam hidup kami. Dan Engkau mengingatkan kami bahwa apa yang Engkau berkati tidak akan membuat kami menjadi rusak, tapi makin bertumbuh, makin cinta Tuhan, makin memuliakan, sebab Engkau sumber segala berkat. Dan kami tahu Tuhan, kapasitas kami Engkau kehendaki supaya dapat kami kembangkan, sehingga kami menjadi orang yang makin dipercaya Tuhan untuk diberkati luar biasa. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Mari Tuhan menolong kami
Sehingga kami boleh melihat karya Tuhan yang nyata, yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Karya-Mu telah nyata, Engkau telah buktikan melalui pengorbananmu di atas kayu salib. Hari ini kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Ya Bapa, kuduskan kami, layakan kami, ampuni salah dosa kami, berkenankan kami di hadapan Bapa untuk dapat menerima roti dan anggur dalam perjamuan ini, yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang telah tercurah atas kami, menjadi karya penebusan bagi hidup kami. Biarlah kasih karunia Tuhan mengalir dalam hidup kami, dan setiap kami yang menerima berkat-Mu dengan cara yang layak. Kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kekuatan ekstra dari Allah mengalir dalam tubuh kami. Sakit penyakit dilenyapkan. Dan kami percaya Tuhan ada menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Kuduskan hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Berkat Golgota tercurah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.